Pemirsa, sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus vape obat keras yang mengandung etomidate, karir Jonathan Frizzy alias Ijong terancam mati suri. Apalagi ancaman hukuman penjara yang menanti Ijong tak tanggung-tanggung, 12 tahun penjara. Jika sebelum terjerat kasus hukum, karir mantan suami Dena Devanka ini sudah mulai redup. Bagaimana jika nantinya Ijong benar-benar terbukti bersalah? Akankah karir Ijong yang dikatrol Benny Simanjuntak pamannya akan tamat selamanya? Justru mereka lagi stop dulu karena capek syuting kemarin. Tak hanya karir yang terancam, asmara Ijong dengan Ririn Dwi Ariyanti pun terancam kandas di simpang jalan. Gita cinta merajut asmara hingga kepelaminan seolah buyar. Kesetiaan Ririn terhadap Ijong pun dipertanyakan netizen. Lantaran sejak Ijong ditetapkan sebagai tersangka, Ririn tak sekalipun terlihat mendampingi kekasihnya. Padahal Ijong benar-benar membutuhkan support dari orang-orang terdekat. Ririn pun tak terlihat mendampingi Ijong saat menjalani wajib lapor. Lantas, apa alasan Ririn tak mendampingi Ijong saat wajib lapor? Kak Ijong tersandung kasus hukum ya Kak? Sudah di Polres ya Kak? Bener nggak sih Kak? Jujur gue sebenarnya kaget juga sih Ijong kena masalah kayak gini, karena di mata gue Ijong pribadi yang menyenangkan, baik, ya sopan santun lah. Di lokasi syuting juga dia kayak nggak pernah gimana-gimana gitu. Ririn seolah memilih bungkam setiap kali awak media mempertanyakan nasib Ijong hingga membuat netizen menuding Ririn sebagai kekasih tak setia. Padahal selama merajut asmara dengan Ijong, keduanya kerap pamer kebucinan di sosial media. Akhir tahun lalu, Ijong dan Ririn baru saja liburan bareng sekaligus oplas ke Korea. Namun, sejak Ijong ditetapkan sebagai tersangka, Ririn seolah memilih menghilang. Bahkan saat disambangi ke kediamannya, Ririn seolah sengaja menutup diri. Mungkinkah Ririn takut terseret dalam pusaran kasus Ijong? Sekarang saya berada di rumah Ririn Dwi Ariyanti, di mana Ririn Dwi Ariyanti ini merupakan kekasih dari Jonathan Frizzy atau Ijong, yang kasusnya sedang bergulir saat ini. Dan Ririn diduga ada Kak. Sepertinya penghuni rumah tidak mau menemui kita. Nggak bisa selalu mendengar apa kata netizen gitu. Kalau netizen itu kan selalu beropini, mereka kan banyak yang tidak orang pintar, ada yang... Iya, aku juga ada sempat DM Om Ben bilang stay strong itu aja gitu. Jadi memang badai kita masing-masing beda, tapi semua orang pasti akan ngelewatin badai. Semakin tinggi pohon lah, itu orang bilangnya, semakin tinggi pohon anginnya juga semakin ini. Wajar saja jika netizen mempertanyakan kesetiaan Ririn. Pasalnya selama ini keduanya selalu tampil bersama. Bahkan di awal-awal menjalin asmara, Ririn tetap setia mendampingi Ijong. Meski kala itu, ia disebut-sebut sebagai orang ketiga dalam hancurnya mahligai pernikahan Ijong dan Dena Devanka. Mungkin saja kesetiaan dan keberanian Ririn kala itu lantaran Benny Simanjuntak paman Ijong merestui hubungan mereka. Di mata Benny, Ririn adalah sosok wanita yang baik dan mampu mengerti Ijong. Sudah mendapat restu dari sang paman, Ijong seolah gercep melamar Ririn. Bahkan, rumor yang beredar keduanya akan menikah tahun ini. Lantas, jika nantinya Ijong terbukti bersalah dan dipenjara, akankah rencana pernikahan keduanya batal? Ya happy aja, semuanya lancar gitu aja. Ya udah pacaran serius lah. Serius, artinya serius dalam hal mereka tidak main-main pacaran, betul-betul pacaran yang pacaran gitu loh. Arahnya belum punya arah, jadi masih satu arah aja pacaran. Belum bercabang, belum ada tentang perkawinan. 2 tahun ya? Setahun setengah ya? Setahun setengah kayaknya.
bukan maksudnya dengan rumor Ririn begini nyebut rebut suami orang, kita nggak bisa mensuggest ya, karena Ririn itu kan memang posisinya janda, Jonathan juga duda, ya nggak apa-apa dong pacaran gitu. Jadi menurut saya dukung-dukung aja, karena Ririn itu tipikal perempuan yang bisa ngayomin. Jonathan banyak berubah loh sama Ririn. Apa berubah gimana? Banyak, contohnya dekat sama keluarga, bukan mendidik si Jonathan menjadi seorang suami yang baik. Gue tidak sedekat itu dengan Ijong untuk curhat-curhatan, belum. Tapi ya kita cukup lama kan syuting bareng gitu, jadi ya di mata gue Ijong orang yang baik gitu aja. Sih berita tentang Ririn jelek, berita tentang Ijong jelek, tapi kan itu yang masyarakat tahu ya. Tapi hati itu kan sebagai temen tuh yang tahu kayak itu romantis. ya udah kalian emang berhak bahagia gitu. Ya, Benny memang begitu mendukung asmara Ijong dan Ririn, bahkan selalu memuji Ririn dibandingkan saat Ijong pacaran dengan Dena. Namun, meski merestui hubungan keduanya menjalin asmara, namun Benny justru belum merestui keduanya menikah. Ada, ini belum ada. Karena kan selain beda agama dan mereka juga lagi punya tanggung jawab, punya anak juga. Jadi kalau pembicaraan sana masih jauh kali ya. Mereka lagi menikmati bahagia-bahagianya aja. Masuk dong. Dia Ijong itu kan suka yang rambut panjang, yang lembut, yang putih gitu. Cuman nggak yang jutek ya. Sebenarnya kemarin itu salah, yang jutek pilihnya. Gitu. Nggak, belum. Dia hanya kenalkan saya saja. Kalau saya sih sejauh mereka hubungan baik-baik aja, tidak ke jenjang perkawinan sih, saya oke-oke aja. Tapi kan artinya kalau masih sudah ke jenjang perkawinan saya tetap tidak setuju, karena kan masih terlalu singkat ya, terlalu. Saya juga nggak mau dianggap orang yang menelan ludah yang sudah saya buang, Ada hubungan dekat gitu aja, karena kan satu lokasi. Sinetron kemarin berdua sama mereka. Dua-duanya nggak dengar apa kata netizen ya. Enggak sih ya. Kayak Netizen berhak berbicara apapun. tapi tidak berhak mengatur ya. Jadi mereka berdua yang tahu gitu. Mereka juga bukan tipe orang yang mengumbar-ngumbar gitu sih. Oh, gue pengen begini, enggak sih. Tapi kedepannya insya Allah ada kabar baik, insya Allah. Ditinggal kekasih saat tengah menghadapi kasus hukum memang bukan baru kali ini dialami Ijong. Tahun 2007 saat Ijong terlibat kasus penganiayaan, Dominic Agiska Diose kekasihnya kala itu juga memilih meninggalkan Ijong lantaran tak ingin terseret dalam kasus tersebut. Sementara itu, suami diterpa kasus narkoba, Iris Bella dan Renata memilih move on dan meninggalkan Amar Zoni dan Fahri Albar. Lantas mengapa istri Zulzivilia justru memilih setia dan menunggu sang suami keluar dari balik jeruji besi?